sampai apa ya bahasa kasarnya ya, saya tuh sudah nggak sadar kan, udah kayak orang udah mau terbang lah gitu, udah pergi gitu kan. Cuma waktu itu yang saya ingat itu ada teriakan ibu saya dan saya balik lagi. Motivasi terbesar saya itu sebenarnya untuk membanggakan diri saya sendiri sama membanggakan orang tua. Sebenarnya saya selain penyakit yang itu ya, yang sakit itu, saya juga belum lama ini juga ada sakit juga ya, operasi saya waktu itu. Bang, kira-kira karya saya gimana nih? Banyak dicoret, banyak itu, banyak salah waktu itu. Kalau terbang kemana saja, saya sering ikut event sastra ya. Sastra diundang di beberapa daerah. Waktu itu saya pendarahan karena mungkin si dokter itu salah ngejahit ya atau apa gitu. Welcome back to Rumah Dunia TV. Selamat datang di program Ngopres, ngomongin prestasi, kisah sukses yang gak bikin bosan. Ketemu lagi bareng gua Daru Pamungkas di Ngompres, ngomongin prestasi. Nah, ini kita akan kedatangan tamu istimewa, seorang pemuda asal Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, yang namanya sudah menasional dari menulis. Siapakah dia? Kita lihat sosoknya yang datang satu ini nih. Ya, silakan masuk. Inilah dia, Kak Askolani. Ya teman-teman, Askolani ini adalah lulusan Universitas Banten Jaya yang kemudian setelah lulus banyak menulis puisi, cerpen, terus juga apa lagi selain puisi, cerpen, esai juga ya, banyak di koran-koran lokal dan di nasional ya, terutama cerpen. Nah, kita penasaran nih bagaimana sih proses awal Asko bertemu dengan dunia kepenulisan nih kok? Awal proses dunia kepenulisan. Kalau awal proses dunia kepenulisan saya kira memang dimulai dari saya ikut kelas menulis di Rumah Dunia ya. Dulu angkatan 28 waktu itu koordinatornya ya atau apa? Mentornya itu penanggung jawab PJ. PJ itu kan dulu Jenal. Oh, Jenal Abidin. Nah, dulu itu saya ikut kelas menulis angkatan 28. Saya mulai mengenal dunia menulis kayak esai, cerpen, puisi, novel. Tapi novel saya nggak lanjut ya karena memang kan ada proses yang lain itulah kayak kelas menulis novel. Saya nggak ikut gitu. Waktu itu awal saya menulis esai itu memang karena dia menulis esai, kemudian setelah dari kelas menulis kemudian mulai menulis esai. Apa esai dulu, cerpen dulu atau apa dulu? Esai dulu, tapi kita bicara soal itu dulu deh. Apa namanya? Saya perjalanan aktivis itu. Dari situ tuh. Soalnya kalau di Rumah Dunia saya jadi cuma menulis soal itu dah. Oh gitu. Jadi awalnya memang punya background aktivis. Iya. Mahasiswa yang punya idealisme tinggi. Iya itu. Gimana kalau waktu jadi aktivis itu pernah jadi ketua di mana? Dulu saya pas zamannya ngampus ya, saya pernah jadi ketua umum di himpunan mahasiswa Sivik Universitas Banten Jaya. Nah waktu itu saya masih mempunyai rasa idealisme yang tinggi, sehingga apapun yang ada fenomena di lingkungan sosial saya itu saya tuliskan gitu. Tergantung dari rasa keresahan saya ya. Waktu itu saya lihat bahwa banyak sekali hal-hal atau keresahan-keresahan yang saya alami. Contohnya dari bidang saya kan di kampus kan keguruan ya. Lihat keguruan, saya lihat guru honorer itu gajinya kecil-kecil gitu. Oh gitu. Iya. Kasian ya? Kasian. Jadi dulu saya pernah jalan-jalan di sebuah alun-alun Kota Serang, di alun-alun Kota Serang. Saya lihat ada tukang parkir yang sedang menghitung duit hasil dia parkirnya. Nah iya, saya lihat ada 100 ribuan satu, 50 ribuan dua kalau nggak salah, sama beberapa uang receh. Detail amat itu. Iya tuh, soalnya saya kayak gitu kan lumayan detail ya. Soalnya saya lihat, kemudian saya iseng-iseng kalkulasiin, ternyata per hari dapat uang segitu gitu kan. Waktu itu saya jalan-jalan itu di hari kerja ya, jadi kayak hari
Senin lah gitu, kalau nggak salah hari Senin saya jalan-jalan sore, saya lihat sedang menghitung uang. Nah saya mikir kalau misalnya dia sehari aja bisa dapat 200.000 aja gitu kan di hari kerja, kalau 1 bulan dapat berapa gitu. Oh gitu, jadi sehari 200.000 kali 1 bulan 30 hari bisa dapat berapa tuh, 2 juta lebih ya? Iya, sementara yang saya tahu guru honorer digaji sebulan 300.000 gitu. Soalnya saya tahu karena memang di keluarga saya kan kebanyakan jadi banyak guru honorer. Oke, jadi kemudian keresahan itu dibandingkan lah ya, artinya di-compare antara tukang parkir dan guru honorer yang kemudian menghasilkan karya esai. Iya, kemudian saya tulis tuh karya esai. Saya masih ingat banget judulnya itu gaji guru dan tukang parkir. Nah, saya kirim ke koran lokal dan akhirnya dimuat. Dan dari saat itu saya mulai konsisten menulis esai sampai 7 esai itu dimuat. Oke. Itu sudah mengenal Rumah Dunia? Iya. Mengenal Rumah Dunia. Siap. Timulusnya dari situ sih. Oh, awalnya jadi memang punya keresahan ya sampai akhirnya nulis. Nah, kemudian sampai bisa ke puisi, ke cerpen itu dari kelas menulis Rumah Dunia. Setelah kelas menulis Rumah Dunia kemudian mulai menulis. Ya, waktu itu saya sebenarnya coba-coba ya untuk menulis puisi karena memang saya itu suka sama yang namanya kata-kata bijak. Wih, kayak Maria Teguh. Ya, macam saya juga punya motivator tersendiri dah. Oh gitu, siapa tuh? Kayak Mario Teguh, Bong Chandra. Kalau yang dari luarnya kayak David J. Swans. Saya baca karya-karya mereka, saya juga tonton. Nah, dari karya-karya mereka, dari kata-kata bijak itu kadang saya tulis ulang. Oke. Jadi saya tulis ulang tuh di komputer saya, tulis ulang. Nah, kemudian saya coba bikin satu puisi gitu kan. Karena waktu itu dosen saya Rahmat Heldi menawarkan kepada mahasiswanya kalau misalnya pengen ada minat untuk nulis, tunjukkan tulisannya ke saya. Nah, saya kasih si karya puisi itu, ternyata memang dapat respon positif gitu. Oh, ini deh harus dilanjutkan kok, kamu punya bakat gitu nulis puisi. Waktu itu saya coba-coba tuh, waktu itu juga baru awal-awal ikut Rumah Dunia ya, masih belum terlalu paham dunia menulis. Nah, kemudian saya mulai konsisten menulis puisi itu ketika saya bertemu dengan adiknya Pak Rahmat itu yang sekarang jadi presiden Rumah Dunia ya, Abdul Salam AS. Itu saya jadi intent memberikan karya saya kepada Bang Salam gitu. Bang, kira-kira karya saya gimana nih? Katanya banyak dicoret, banyak itu, banyak salah waktu itu. Saya terus menulis. Akhirnya saya coba tuh menguji tulisan saya gitu. Menguji tulisan saya dengan mengikuti beberapa event yang pertama itu kalau nggak salah pertemuan penyair Nusantara yang ke-10 ya, PPNX di Banten waktu itu. Ternyata lolos dah. Dan dari situ saya mikir, oh ternyata saya juga bisa nulis puisi gitu. Oke, kita cut dulu. Jadi dari menulis Asko bisa pergi kemana-mana. Nah, kita juga penasaran siapa sih sebenarnya Asko, dari asalnya dari mana, kemudian bagaimana latar belakang keluarganya. Kita saksikan setelah iklan satu ini. Laut, gunung, angin, purnama, senja, itulah Roy, buku panduan para petualang. Dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Balada si Roy. Nah, di depan kita sudah ada banyak buku. Oke, ini dia buku-buku puisi, kemudian ada buku kumpulan artikel atau esai, ada cerpen juga ya. Kemudian ini juga ada beberapa dokumentasi di media hasil karya Ahmad Asqolani. Nah, dari menulis ini ada ungkapan, kalau kata tadi dosennya Asko itu Pak Rahmat Heldi AS, bahwa setiap dia ke luar kota itu adalah diterbangkan oleh kata-kata. Nah, mungkin ini juga yang dialami oleh seorang Asko. Sudah terbang kemana aja nih, kita penasaran. Kalau terbang kemana saja, saya sering ikut event sastra ya, diundang di beberapa daerah. Cuma memang waktu itu
saya berangkat sendiri ya. Berangkat sendiri. Nah, waktu itu saya terbang di 2 daerah. Yang pertama itu di Padang Panjang di Sumatera Barat, sama di Bengkulu yang kemarin itu dah. Kemarin kan ada festival sastra Bengkulu, alhamdulillah saya lolos. Nah, saya diterbangkan tuh ke Bengkulu, Sumatera Selatan. Gitu. Oke, jadi ada ke Bengkulu sama tadi Padang Panjang. Padang Panjang. Oke, baru itu ya. Baru ya. Oke, nah kemudian kita penasaran nih, Asko adalah seorang yang lahir di Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa. Kita tahu wilayah sana kalau dari pusat kota Serang sangat lumayan jauh ya, lumayan terpelosok. Artinya apa sih yang menjadikan seorang Asko untuk semangat menulis, kemudian jadi sampai orang-orang banyak tahu, oh ternyata ada penulis dari Tirtayasa. Apa sih motivasi terbesar Asko? Motivasi terbesar saya itu sebenarnya untuk membanggakan diri saya sendiri sama membanggakan orang tua. Jadi membanggakan diri saya sendiri itu karena memang saya merasa diri saya masih belum bangga sama diri saya sendiri karena dulu saya itu lemah gitu kan. Dulu itu waktu kecil atau gimana? Waktu kecil itu saya lemah, sakit-sakitan lah gitu. Oh, punya penyakit. Iya, punya penyakit. Dari umur 8 tahun saya sudah mengikuti obat berjalan gitu kan, obat berjalan sampai saya lulus SD. Nah, pas SMP kambuh lagi jadi lanjut lagi itu minum obat. Nah, dari saya sakit itu saya jarang keluar rumah, terus tidak punya banyak teman gitu kan, karena teman-teman sendiri kan pada menjauhi lah gitu rasa-rasanya. Karena pecakitan. Iya, makanya saya mikir, oh saya masih belum bangga nih sama diri saya sendiri gitu. Apa yang bisa saya banggakan gitu kan? Makanya efek sih sebenarnya, efek dari Pak Rahmat Heldi lagi gitu kan. Kayak nggak ada orang lain. Karena memang Pak Rahmat Heldi itu lumayan berkesan karena memang dia selalu memberikan spirit pada saya gitu kan. Bahwa kalau misalnya nih kata Pak Rahmat di kelas, Asko, kalau kamu bukan terlahir dari seorang raja katanya, mungkin dia mengutip dari siapa gitu ya kata-kata itu, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ya. Iya. Kalau misalnya bukan terlahir dari anak seorang raja, bukan anak pejabat, bukan anak presiden, tulis. Kamu tuh punya bakat menulis, udah lanjut aja konsisten menulis gitu. Nah, dari motivasi itu saya kira wah, ini bagus juga nih kalau misalnya saya coba gitu, ternyata memang berhasil gitu. Apa momen yang paling Asko ingat saat sakit itu dulu? Waktu sakit, sebenarnya saya selain penyakit yang itu ya, yang sakit itu, saya juga belum lama ini juga ada sakit juga dan operasi saya waktu itu adalah penyakit. Saya operasi, nah waktu itu saya pendarahan karena mungkin si dokter itu salah ngejahit ya atau apa gitu. Nah, saya pendarahan hebat waktu itu sampai apa ya bahasa kasarnya, saya tuh sudah nggak sadar dan udah kayak orang udah mau terbang lah gitu, udah pergi gitu kan. Cuma waktu itu yang saya ingat itu ada teriakan ibu saya dan akhirnya saya balik lagi. Oh, dari teriakan ibu kemudian kembali lagi sadar gitu ya? Sadar. Oke deh, siap. Nah, kemudian seorang Asko di mata teman-teman itu seperti apa sih mereka mengenal Asko? Kalau sekarang mungkin kita bicara kesibukannya ya. Kesibukannya apa Asko sekarang? Kesibukan saya itu kerja jadi asisten, bukan asisten ya, staf asisten di bagian pengawasan dan litbang di PDAM Tirta Al-Batani Kabupaten Serang. Oke. Tapi kemudian masih menulis? Saya masih menulis di waktu-waktu senggang, cuma saya tidak coba mempublisnya seperti dulu gitu kan. Kalau dulu kan saya semangat banget tuh mempublis, kirim kemana. Nah saya di masa-masa untuk memeram dulu gitu, diperam dulu, nanti pada masanya saya keluarkan. Oke, siap. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan cerita Asko selama mengunjungi beberapa tempat di luar kota ya, di Banten. Apa sih kisah seru atau kisah menarik yang paling diingat saat terbang bersama kata-kata itu ya? Oke, kita lihat setelah yang satu ini. Bingung ngurusin politik?
Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergik, jangan lupa minum gula aren Asalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Ya, di setiap sebuah perjalanan pasti tercipta satu cerita atau kenangan-kenangan indah yang bakal selalu diingat saat kita kembali pulang ke rumah. Nah, mungkin begitulah yang dirasakan oleh seorang Askolani ketika mengunjungi daerah-daerah di luar Banten, yang dimana itu juga mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi dia untuk menulis ya. Kita dengarkan pengalaman apa sih yang paling berkesan ketika Asko mengunjungi ke suatu daerah. Ya, kemarin itu loh Dar. Ah. Kemarin kan saya pinjam sepatu tuh sama lu. Oh gitu. Ingat nggak? Oh, iya. Waktu mau ke Bengkulu. Nah, waktu ke Bengkulu. Kenapa waktu itu nggak punya sepatu? Waktu itu saya punya sepatu, cuma kata gua kayaknya gua harus, kata saya gitu kan, saya harus punya penampilan yang lebih gitulah. Nah, Soalnya memang biar kelihatan keren. keren. Nah, saya pinjam lah tuh sepatu ke kamu. Nah, karena di sana tamu-tamu yang lain juga tamu-tamu penulis-penulis. Iya, penulis besar gitu kan. Wih, malu amat nih saya kalau misalnya pakai sepatu saya yang masih NB gitu kan. Coba. Karena waktu itu masih baru-baru ya menulis. Masih baru menulis. Nah, Oke. waktu itu saya pinjam sepatu kamu. Sepatunya tuh jenis sepatu gunung itu yang Sepatu gede. gunung yang gede itu loh. Nah, Oke, karena gue cuma punya sepatu itu doang yang buat dipinjemin. Iya. Yang lain dipakai. Oke, terus waktu itu saya turun tuh dari Bandara Fatmawati. Oke, Bengkulu. Bengkulu. Saya turun bareng sama para penulis-penulis besar, ada siapa namanya, Joko Pinurbo gitu kan. Terus Oke. ada Yud Fitra, ada Punyana Fendi. Nama Pokoknya besar tuh ya. orang-orang hebat lah gitu kan dunia sastra. Waktu itu inget banget saya pakai sepatu kamu, tiba-tiba bawahnya itu lepas. Bawahnya itu apanya nih? Bawah sepatu itu loh. Alasnya itu. Alasnya itu loh. Oke, jadi Nah, itu sebenarnya kamu itu sengaja apa gimana itu kan? jadi Asko lagi jalan nih. Iya. Lagi jalan sama penulis-penulis besar. Oke. Terus si alas itu lepas Di bandara. di bandara waktu itu. Wow, malu banget itu kan. Terus apa yang lu lakuin waktu itu? Ya enggak, gue blank banget itu, bingung gue. Jadi pengen balik lagi. Waduh, kan saya udah tanggung gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya ambil aja gitu kan, langsung pergi ke kamar mandi. Gitu. Oke, itu pengalaman lucu lah itu lah ya. Oke. Kalau pengalaman yang bisa menginspirasi untuk menulis ada nggak sih waktu ketemu sama penulis-penulis lain? Ya, awalnya saya mikir itu nulis itu perkara yang mudah ya Bang. Ternyata ketika saya gabung sama orang-orang yang ikut acara event di Bengkulu itu banyak sekali gitu kan, penulis-penulis muda yang justru jauh di apa namanya, yang jauh kemampuannya dari saya, Dari kita, di atas kita gitu. Oke. Di atas langit ada langit lah. Jadi pas saya ke Bengkulu itu saya lihat, ternyata saya itu nggak ada apa-apanya. Makanya saya mikir ternyata memang di dalam dunia menulis itu kita tidak boleh banyak tidak boleh berhenti gitu untuk belajar. Kita harus terus belajar ya. Oke. Nah, dari menulis Asko mulai dikenal banyak orang, terutama di kalangan kampus. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman Asko di kampus, juga dosen, kehidupan Asko di kampus lah setelah Asko mulai banyak menulis di media massa? Gimana? Tanggapan para dosen sih bangga ya. Jadi dosen-dosen itu jadi banyak bertanya bagaimana cara menulis gitu kan. Oke. Bahkan jadi saling sharing bareng gitu bagaimana menulis. Terus ngajakin buat bikin buku bareng. Oh gitu, sempat ada? Iya, sempat ada. Ngajakin itu, terus dilibatkan dalam penelitian gitu. Kayak penelitian kearifan lokal dan sebagainya. Oke, artinya membawa nama baik atau membanggakan nama Unbaja juga ya? Gitu. Bisa dibilang begitu. Oke, kalau di teman-teman mahasiswa di kelas atau teman-teman seangkatan gimana? Kalau teman-teman seangkatan
banyak juga sih, banyak yang meminta ilmu lah gitu. Respect lah, Respect dihadirkan gitu, sering dihadirkan dalam sebuah acara-acara kegiatan. Misalkan ngasih pelatihan menulis segala macam. Iya, seperti itu. Itu sih. Oke, kalau pesan Asko buat teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi berjuang di masa pandemi ini gimana? Pesan saya, walaupun memang di masa pandemi gitu, teman-teman harus tetap produktif gitu kan, khususnya dalam hal tulis menulis. Nah, karena menulis itu kan bisa dilakukan di mana saja. Apalagi kalau di rumah. Di rumah itu kadang kita lebih fokus. Gitu. Jadi di rumah aja. Oke, siap. Nah, setelah yang satu ini ada salah satu karya puisi Ahmad Asqalani yang sudah saya musikalisasi puisi. Oh, gitu, Dar? Iya dong. Wih. Nanti kita akan mendengarkan ya. Judulnya Selepas Senja. Benar nggak? Bukan. Bukan. Judulnya apa? Selepas Mendung. Iya. Ya, Selepas Mendung ya? Oh, Selepas Mendung, beda senja dan mendung. Kalau Selepas Senja itu karya Pak Firman ya, Pak Firman Svenayaksa yang dimusikalisasi oleh Padu Raksa. Iya benar. Arif Baihaqi ya di Padu Raksa. Kalau ini Selepas Mendung ini. Selepas Mendung. Selepas Mendung dong. Ini versi kita beda ya, bukan Selepas Senja. Ini lebih Jadi sebenarnya ini kejutan apa gimana ya? bukan dong. Ini Selepas Mendung. Biasanya kalau mendung-mendung itu rasanya pengen mellow jadinya kok. Nah, tapi lagunya nggak mellow. Nah, ya, kita dengarkan setelah yang satu ini. Kita nyanyi sekarang. Anda mengalami masalah ketika menulis novel? Writer's block? Beli buku saya yang terbaru, Rahasia Penulis, bukan sekadar tips menulis. Penerbit Intrans Publishing. Atau hubungi nomor di bawah ini jika ingin mendapatkan tanda tangan saya, penulisnya. Sejak kapan hujan menentukan takdirnya sendiri di ujung langit berwarna abu-abu, cuaca melengkung di kedua belah matamu. Ada jendela gaib yang mengurai sajak ungu. Adakah gerimis lain yang muncul selepas mendung? Kau diam, aku terpaku pada suara gemuruh jiwa yang ku baca. Selepas mendung, ku ingin dengar satu gema terpelanting di sana dari ruang yang merambah. Selepas mendung, ku ingin dengar satu gema, meski sejak lalu ku menyerah pada rindu. Aku ingin dengar satu gema terpelanting di sana dari sauh yang menambat pelayaran kita. Meski sejak lalu aku menyerah pada rindu. Selepas mendung, selepas mendung, selepas mendung, ku ingin dengar satu gema terpelanting di sana dari sauh yang merambah. Selepas mendung, ku ingin dengar satu gema, meski sejak lalu ku menyerah pada rindu. Oke, itulah dia tadi musikalisasi Selepas Mendung karya Asko El Fatir yang dimusikalisasi oleh Daru Pamungkas. Nah, buat teman-teman
yang setia menonton Ngompres di Rumah Dunia TV, nantikan kita akan bagi-bagi door prize nanti ya setelah penontonnya atau subscribernya lebih dari 5 juta. Tapi enggak deh, nanti kita bakal bagi-bagi door prize buat teman-teman yang setia menonton. Jangan lupa saksikan terus channel kami, channel yang akan selalu menginspirasi para kaum muda di Banten dan di Indonesia. Salam literasi. Salam literasi. Oke, Ngompres, ngomongin prestasi kita sukses yang gak bikin bosen.